hari ini kita mau kasih tahu nih ya untuk warga-warga 124 bahwa ternyata sekarang kalau misalnya mau menanam sayur-sayuran ataupun yang lain-lainnya itu bisa di rumah di lahan-lahan yang mungkin bisa kita bilang kecil tapi bisa bermanfaat. Yes. Nah, salah satunya ini yang kita mau bahas. Apa tuh? Urban farming. Urban farming itu dia. Urban farming itu dinamis ya. Jadi urban farming itu selalu ada yang baru yang kita dapatkan. Sampai sekarang pun tidak ada orang yang merasa ahli sekali tentang urban farming, karena urban farming itu selalu dicari cara yang paling efisien dan efektif untuk menemukan cara-cara yang maksimal. Kayak umpamanya kita umpamanya punya lahan cuma 1x1, bagaimana kita maksimalkan hasil dari lahan yang kecil itu semuanya masih terus berprogres. Gitu, Makanya makin seru di situ karena ya selalu ada inovasi dari urban farming. Selamat datang di Warga 124. Lumayan ya penontonnya ya, luar biasa ya. Antri yang mau foto sama saya, antri. Pelan-pelan. Ini Warga 124 kayaknya agak shock. Karena kenapa ada? Tolong kita di zoom tadi ya. Jadi agak shock karena dia melihat ada wanita-wanita baru. Iya betul, dan lokasi kita juga baru. Oh iya tahu. Itu harus dinotisnya. Iya betul. Jadi ada Enggi, ada Nindi juga. Dan hari ini tuh penting sekali untuk warga-warga Kota Makassar dan juga warga-warga 124 untuk nonton ini karena akan banyak sekali hikmahnya. Tapi enggak jamin. Insya Allah ya. Amin. Insya Allah. Tapi pastinya adalah ada banyak informasi yang mungkin sekarang tuh di zaman yang mungkin serba apa-apa tuh banyak yang bisa dilakukan di rumah, ya kan? Mungkin dari awal sebelum waktu ya mungkin awalnya pas setelah pandemi ya, pas pandemi itu semuanya kayaknya banyak yang dilakukan di rumah. Nah, salah satunya ini yang kita mau bahas. Apa tuh? Urban farming. Urban farming itu dia. Jadi kalau secara yang ku taunya Jini ya seperti menanam lah gitu ya. Tapi kan kalau mungkin kita pikirnya kayak menanam harus punya lahan yang besar gitu ya. Harus tinggal di pedesaan dulu. Iya, betul. Harus kita jadi rafathar punya tanah. Yang Tanahnya besar, betul. Kalau kita kan kecil. Mana lorong-lorong iya kok dong. Mana? Jadi bagaimana itu? Pembatasnya cuma tembok. Ya pasti. Itu di rumahku jika di rumahnya warga 124 enggak ada. Nah, itu. Makanya hari ini kita mau kasih tahu nih ya untuk warga-warga 124 bahwa ternyata sekarang kalau misalnya mau menanam sayur-sayuran ataupun yang lain-lainnya itu bisa di rumah di lahan-lahan yang mungkin bisa kita bilang kecil tapi bisa bermanfaat. Yes. Dan yang kita undang hari ini juga ini sangat familiar sekali karena dia mirip salah satu vokalis band di Indonesia. Mirip ya. Jadi kalau ada masih mirip? Masih mirip. Oh. Ini mirip sama vokalis band besar di Indonesia. Kita sambut Asep Sulawesi Selatan. Opa. Selamat datang, Opa. Terima kasih banyak. Selamat datang di rumahnya 124. Betul. Terima kasih Warga 124. Bagaimana? Mirip nggak? Memang iya, kebetulan. 12-13 nih. 12-13 nih. Ini beliau biasa kita lihat di panggung. Tadi malam juga di wedding ya, Pak. Iya. Ya, Op. Nah, sekarang sudah langsung kita culik untuk ngobrol di warga 124. tentang tadi sudah di bridging urban farming. Urban farming. Kita konfirmasi dulu apakah betul Ini kayak acara apa gitu ya? kok bisa langsung terjun ke urban farming ini? Iya. Untuk apa? Oke. Terima kasih Enggi, terima kasih Nindi, warga 124. Terima kasih kesempatannya. Ini kayak orang-orang boomers yang bicara. Saya kira kayak orang-orang benar gitu. Yang pasti urban farming ini sesuatu yang saya lakukan kalau ditarik lebih jauh lagi ke masa kecilku. Tapi ini saya beberapa bulan ini saya diminta oleh Wali Kota Makassar, Bapak Munafri Arifudin untuk membantu urban farming di Makassar, dan
untuk banyak fokus tentang ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, dan pemenuhan gizi masyarakat. Memang banyak hal yang bisa dikerjakan dari urban farming. Tapi kalau kita tanya bagaimana saya bisa berurban farming dari musik, pendeknya mungkin saya bisa bilang hobiku itu dua, yang betul-betul saya hobi. Yang pertama musik, yang mungkin semua warga 124 tahu, dan yang kedua berkebun. Ya. Dan dengan adanya saya ditunjuk sebagai tenaga ahli wali kota untuk mengedukasi dan mengajak masyarakat Kota Makassar untuk berurban farming, ini jadi hal yang jauh lebih serius. Dulu saya dengan komunitas, kalau dulu di Jakarta ada Indonesia Berkebun zaman 2011. Saya juga sempat jadi dosen untuk Prapurna Bakti di salah satu sektor. Nah, sektornya namanya aquaponik. Saya mengajar di salah satu subsektor urban farming, karena urban farming itu banyak sekali, luas sekali sektornya. Ya, nanti kita akan bahas lebih dalam. Berarti bukan baru-baru ini gitu ya? Oh iya, makanya kalau saya tarik dari masa kecilku dulu di Sinjai, ada Kabupaten Sinjai, saya dulu karena Bapak aktif juga di lingkungan beliau, tahun 86, saya ingat saya masih SMP, 87, saya ikut menanam mangrove di Tongke-Tongke. Tongke-Tongke itu salah satu hutan mangrove pertama yang dibikin ya di Indonesia ya. Diinisiasi dan melanjutlah. Bapak juga suka membibitkan tanaman. Kalau kita lihat ada palem-palem di Sulawesi Selatan, masih ada palem raja. Itu bibitnya dari Sinjai. Jadi masih ada yang bertahan sebelum Terembesi ya, dan Ketapang Kencana. Ya dari situ saya ketertarikanku ke lingkungan hidup dan berkebun. Berarti ada benang merahnya, kenapa nama bandnya Padi ya? Itu nih kayaknya. Ada benang merahnya gitu, Pak. Takdir itu kayaknya. Tapi Opa, itu bagaimana sih maksudnya tiba-tibanya mungkin dari panggung ke panggung, tiba-tiba ke urban farming gitu ya. Itu kenapa, bagaimana sih cerita awalnya gitu? Ya, cerita awalnya pada saat padi vakum ya. Padi memang mungkin sebagian dari warga 124 tahu padi pernah vakum dari tahun 2010 sampai 2017. Di masa itu memang karena urusan musik belum berjalan, kita semua pada sibuk masing-masing. Saya menyempatkan belajar lagi teknologi pertanian terbaru di masa itu, di tahun 2010. Saya dapat kesempatan ke Australia, datang ke kakak. Dan di sana saya datang ke satu tempat namanya Ceres Environmental Park. Itu di situ banyak percontohan urban farming dan saya tertarik pada saat itu tentang aquaponik. Dan saya belajar setahun kemudian balik dari Melbourne itu saya membuat lahan kosong di rumah saya buat eksperimen aquaponik. Tahun depannya saya mulai mengajar tentang aquaponik di Indonesia, di Jakarta. Berarti bukan tiba-tiba mau menanam nih gitu ya. Ternyata panjang juga prosesnya ya. Memang riset dulu kan mana yang kita suka, mana yang kita mau lakukan. Riset panjang itu penting karena kita namanya hobi ya. Seperti kita mau pilih, kita mau jadi pemain gitar atau penyanyi kah, atau mau main drum. Kita memang cari apa yang betul-betul yang kita sukai. Berarti pas diajak kemarin itu sama Pak Wali Kota itu benar-benar dipikiran ya bahwa memang Opa tuh punya background untuk ikut dalam bidang lingkungan hidup. Dan Pak Wali Kota pun masa zaman pandemi, beliau itu sebelum jadi wali kota di Jakarta, kami memang sering ngobrol tentang pengelolaan sampah. Beliau melihara maggot, melihara ayam. Jadi memang ketertarikannya tinggi dari Pak Wali Kota beserta keluarga. Dan ini dan sangat-sangat impactful ya
buat keluarga dan pendidikan anak-anak untuk lebih dekat kembali dengan alam. Jadi memang Opa tuh bukan cuman ayo gitu urban farming, tapi memang sudah dilakukan sendiri Opa ya. Iya, harus dilakukan. Bagaimana kita mau sampaikan kalau kita tidak lakukan? Betul, itu dia. Nah, ini kan berarti udah resmi Opa tuh jadi bagian dari campaign Kota Makassar itu, yaitu urban farming, ya kan. Nah, adakah yang berubah gitu dari pengalaman Opa sebelumnya sampai sekarang? Mungkin ini juga masih proses belajar gitu, menemukan hal baru tentang urban farming ini, Opa. Iya. Urban farming itu dinamis ya. Jadi urban farming itu selalu ada yang baru yang kita dapatkan. Sampai sekarang pun tidak ada orang yang merasa ahli sekali tentang urban farming, karena urban farming itu selalu dicari cara yang paling efisien dan efektif untuk menemukan cara-cara yang maksimal. Kayak umpamanya kita umpamanya punya lahan cuma 1x1, bagaimana kita maksimalkan hasil dari lahan yang kecil itu. Itu semuanya masih terus berprogres. Gitu. Makanya makin seru di situ karena ya selalu ada inovasi dari urban farming. Mungkin saya contohkan sedikit kalau di aquaponik itu bukan ilmu baru sebenarnya. Itu aquaponik itu gabungan dari aquaculture dan hidroponik. Aquaculture itu pemeliharaan ikan dan sendiri, dan hidroponik pemeliharaan sayur menggunakan air yang bernutrisi. Ini digabungkan menjadi satu bentuk, makanya namanya aquaponik. Itu asalnya dari minapadi. Zaman nenek moyang kita, kalau sawah sedang digenangkan, ditaruhlah ikan. Selama masa penggenangan sawah, air di sawah itu ikan ditaruh, kotorannya ikan itu jadi pupuk lagi untuk setelah dikeringkan ikan dipanen, padinya dipanen. Jadi bukan sesuatu yang baru sebenarnya aquaponik. Ini sebenarnya kebijaksanaan kearifan nenek moyang kita yang diperbarui dan dibikin scalable dan menyenangkan untuk generasi-generasi. Ini lebih disederhanakan juga lagi. Betul. Jadi tidak ada alasan lagi ya, meskipun kayak lahannya cuma segini, mau bikin ini ya bikin aja karena bisa. Ya, itu dia. Ini kata-katanya Bim sering bilang, bukan bisa atau tidak bisa, mau, tapi mau atau tidak mau. Catat ya. Itu harus di sini, di sini. Harus sini. Sini. Oke, berarti itu kurang lebih memang tantangannya sekarang untuk Opa dan tim ya, bagaimana caranya menyadarkan masyarakat Kota Makassar. Nah, sepanjang pengalaman Opa, gimana nih antusias warga Makassar nih? Sejauh ini antusias warga Makassar, karena ini memang bukan hal yang baru ya. Urban farming itu berkebun atau bertani atau menanam di lahan yang sempit. Ini bukan hal yang baru. Mungkin istilahnya aja urban farming, tapi orang tua tak suka tanaman hias, tanam-tanam itu hal yang cabai. Itu hal yang sudah umum. Memang mereka memang sudah dilakukan. Ini tinggal kita boost agar lebih banyak orang tertarik, dan yang kedua mendapatkan banyak manfaat umpamanya bisa menghasilkan telur dari halaman rumah, salah satunya bisa menghasilkan sayur organik dari halaman rumah. Kalau Pak Presiden Prabowo sempat bilang, kalau umpamanya kalian menanam 5 planter bag cabai dan kalian rawat baik-baik, itu kalian bisa sudah cukup untuk swasembada lombok cabai ya di halaman rumah. Sesederhana itu, tinggal bagaimana kita belajar. Ini seperti hobi juga, hobi kayak ada yang hobi piara ikan, hobi tanaman. Ini hobi yang menyenangkan, jadi bukan sesuatu yang jauh di awang-awang. Ini sebenarnya barang yang sudah ada, yang tinggal ditawarkan untuk membuat
yang lebih simpel dan lebih menyenangkan. Ya. Karena memang sebelum ini tuh tahun berapa ya? Pokoknya beberapa tahun yang lalu tuh banyak nih juga yang kayak anak-anak muda jual sayuran hidroponik. Dan itu memang menghasilkan waktu kemarin tuh sangat menjanjikan gitu. Kayak COVID itu ku ingat mama bapak itu jadi akrab ya waktu COVID. Karena sama-sama dia mengurus tanaman. Ikrip itu menyatukan kembali Iya, itu dia. Bonding. Betul. Bondingnya luar biasa ya. Ada juga beberapa teman yang mengeluh katanya. Ini coba mau menanam tapi dilarang. Pas saya tanya nanam di mana? Nanam di lahan sengketa. Kan memang nggak boleh. Kan memang gimana ya Opa ya? Ini yang saya tidak bisa bantu ya. Iya, nggak bisa bantu. Gimana ya? Ya wajar dilarang kan Opa juga sih. Kukira lahannya tetangganya. Sengketa juga sih ya. Coy. Oke. Nah, Opa kalau misalnya ngobrolin soal urban farming gitu ya. Mungkin anak-anak muda juga bisa jadi salah satu yang bikin naik lagi gitu. Ayo gitu nanam di rumah. Tapi apakah sulit atau tidak untuk kita ini kayak anak-anak yang muda ini untuk melakukan urban farming? Itu salah satu tantangannya memang karena mengajak anak-anak muda untuk menjadi penggiat dan menjadi agen perubahan, istilahnya menyebarkan pesan-pesan yang mendasar ini. Memang kita dalam komunitas ya, jadi dalam komunitas bagaimana memikirkan bagaimana caranya mengajak teman-teman. Jadi kita pikir memang setiap generasi punya ikonnya sendiri, ya punya ikonnya, dan mengajak anak-anak muda itu ada beberapa cara kita lakukan, kayak seperti campaign ini kita baru mulai campaign digital tentang benefit ya, keuntungannya bertani di halaman sempit, merawat tanaman dari biji sampai panen gitu, itu apa efeknya sebenarnya efek yang paling penting efek healingnya. Cuman memang kalau tidak dibuat tidak dapat healingnya juga dari tanaman. Betul. Ya kita mencoba menggunakan bahasa itu dan sedang mencari ya generasi kalian ini. Jadi sebenarnya bukan tugas saya sendiri atau tugas pemerintah kota. Pemerintah kota itu fasilitator. Tapi yang utama ini modelnya memang menguatkan kolaborasi dan partisipasi masyarakat dari semua generasi untuk menghidupkan ilmu dasar, ilmu nenek moyang kita itu ya bertani dan nelayan ya. Kita nenek moyang kita petani, nelayan dan pedagang gitu. Jadi porsinya harus ditingkatkan lagi karena buat saya pribadi ini mendesak. Mungkin saya agak melipir sedikit tentang kita ini hidup di masa-masa yang unik ya. Kenapa saya bilang masa-masa yang unik? Mungkin kalian belum banyak bahas tentang geopolitis ya, tapi ini nyata di depan mata kita. Ukraina dengan Rusia, Iran dengan Israel, dan kebetulan basiku ekonomi. Ya. Pada saat ada satu disrupsi atau kejadian besar di militer, politik, itu pasti akan berpengaruh besar kepada ekonomi. Kenapa ilmu ilmu dasarnya kita, kenapa kita harus punya ilmu teredukasi berkebun dan bertani? Karena kita harus punya namanya sense of survival. Kalau kita tidak tahu caranya menanam, anggaplah begini, kita bukan berharap apa yang buruk yang akan datang. Tapi kalau itu terjadi pas seperti pandemi atau tahun 98 orang tua kalian tahu bagaimana kondisi krisis moneter tahun 98. Itu kejadian yang sangat berat. Mudah-mudahan ini tidak lebih buruk ini kabar Amerika, Iran, Israel dan lain-lain. Kita akan kembali lagi ke hal yang basic ini ya. Betul. Ini ada kita juga akan kembali lagi ke basic ini. Yang dititip sama
api salah satu kru kita. Siap. Pak Wali? Oh, bukan. Katanya udah coba menanam tapi masih salah karena nanamnya tanam rambut itu. Oh iya, itu di Turki itu. Apa masih terhitung urban farming kah? Urban legend kayaknya. Itu di berat. Masih terhitung Iya. urban farming. bisa urban farming rambut. Bukan saya yang bertanya no Opa. Nah, ini kan berarti Opa akan kedepannya akan bertemu terus sosialisasi gitu Iya. ya. Dan campaign yang tadi diomongkan juga ini dipakai kaosnya Tanami Tanata. Tanata. Iya, Pak, lebih lokal lah. Iya, lebih bahasa dekat. Makassar. Tanata. Tanah. Itu apa konsepnya? Apa isinya, Oke. Opa? Nah, ini mulai teknis ini Oh, saya. iya, betul. Dan nggak apa-apa, coba ditunggu nih. Enggi, setelah mendengar tadi apakah langsung mau menanam? Saya ada ikut tanam bunga-bunga. Kayaknya Enggi harus menanam kesabaran sih menurutku. Karena kayak orangnya tuh selalu terburu-buru dan tidak sabar ya. Ada pelajaran psikologi Iya, sekarang. iya. Bicara terburu-buru. Katanya gini, di tren terbaru di psikologi katanya slow is the new fast. Jadi ya ada memang waktunya kita harus take our time. Apa namanya, membuat saturated ini sesuatu kayak oke, lamanya ini tumbuh ini sayur 30 hari Betul, ditungguin. itu. Sama seperti petani itu. Tapi justru mereka mendapatkan kebijaksanaan filosofis dari itu. Itu sebenarnya yang memang itu akan dirasakan kalau dilakukan. Jadi kalau buru-buru bisa jadi slow living dengan menanam ya. Enggi. Kan ada istilahnya slow living kan. Slow living. Meskipun di kota tetap slow living. Yeah, Catat harus slow living ya. Catat. Semua dicatat Bang. Dicatat. Oke. Gimana, Tadi Bos? kembali ke pertanyaan Yes. Tanami Tanata. Ini sebenarnya nanti saya share juga. Nanti buat- pencet nih pas sebelah mana? Teng teng teng. Nanti muncul gitu ya. Teng. Semangat ya, Yang ini deh. Kalau mau juga edit tiba-tiba ada tanaman di sini. Bisa gitu. Di tengah-tengah adalah ini ada foto Opa lagi berkebun. Nanti Di ada atas tuh. ini ada Opa lagi diskusi itu. Ya, kembali ke Opa. Oke. Jadi makanya lumayan serius ini. Saya mungkin dikasih pendek Nggak seberapa saja. serius ini Opa, saya harus itu wajahku. Ini saya harus pakai bahasa yang agak asik. Aduh, takutnya saya yang tidak mengerti. Kalau begitu sama ini dulu Opa saya. Kembali ke Iya. Opa. Jadi singkatnya ya saya berusaha buat sesingkat mungkin. Jadi ini masih dalam rancangan Urban Farming Hub terintegrasi di Kota Makassar. Gerakannya, kenapa kita bilang gerakan walaupun ini tetap program ya. Gerakannya namanya Tanami Tanata karena di dalam Tanami Tanata ini, gerakan ini itu kita pengen bottom up. Bottom up itu dari masyarakat ke atas. Jadi bukan top down, bukan dari pemerintah bilang tanam kau ini, kita tanam bukan karena disuruh, tapi karena memang kita yang minta. Oke, dan itulah kenapa kita mau mengajak seluruh masyarakat Kota Makassar dari berbagai macam profesi untuk ikut dalam gerakan ini. Mungkin saya jelaskan sedikit di Tanami Tanata ini ada 3 stakeholder, sebenarnya ada 4, tapi disingkat lebih ada komunitas penggiat urban farming yang sudah bertahun-tahun melakukan itu, dianggap sebagai tenaga ahli yang punya keahlian dan insya Allah bersertifikasi. Yang akan jadi agen perubahan. Di sisi satunya ada masyarakat yang ingin dibantu, didampingi, diedukasi untuk menyesuaikan dengan kebutuhannya dan pemerintah sebagai fasilitator. Di dalam komunitas tenaga ahli ini ada akademisi, ada penggiat, ada macam-macam lah latar belakangnya. Memang
ini kembali ke konsep gotong royongnya Indonesia. Memang harus semua gerakan urban farming yang berhasil di dunia itu dimulai dari konsep komunitas dan gotong royong. Ini sama-sama kita kutu-kutui sama-sama. Ada praktek. Ada gambar kutu di sini. Nah, enggak tahu di Italia itu sembarang kecil sekali masalahnya. Oke. Di dalam urban farming, mungkin kenapa dibilang hub? Jadi hubnya itu kita konsepkan jadi hub digital untuk campaign kepada sebanyak mungkin orang, sebanyak mungkin generasi, terutama adik-adik yang generasi yang sekarang, ya generasi millennials, Gen Z dan Alpha, untuk ikut jadi terlibat di dalamnya. Itu ada 2 tempat, ada 2 lahan yang kita minta dari komunitas dan di support pemerintah. Itu ada 1 BPP Balai Penyuluhan Pertanian di Sudiang, dan ada 1 lagi Balai Penyuluhan Pertanian di Barombong. Sudiang dan Barombong. Jadi memang ada 2 tempat itu yang menjadi pusat nanti yang diharapkan menjadi pusat pelatihan, pusat edukasi, pusat wisata eko, itu di situ, di 2 tempat itu. Dan memang itu adalah tempat kantor dari penyuluh pertanian lapangan yang akan mendampingi masyarakat. Dari 2 tempat itulah yang akan menjadi contoh. Jadi kalau simpelnya begini, kalau masyarakat tertarik mau lihat, datanglah ke tempat itu dan lihat, ada ayam petelur, ada aquaponik, ada hidroponik, ada pertanian tanah, ada budidaya jamur, ada macam-macam. Mungkin sektornya saya perlihatkan di sini ada pertanian, itu hidroponik, aquaponik, raised bed, tahu lampot, dan budidaya rimpang-rimpangan, peternakan skala kecil yang kedua, itu ada ayam petelur dan puyuh petelur. Kita harapkan bisa jadi daya tariknya, pengelolaan sampah organik, kompos, ekoenzim, biopori dan lain-lain. Perikanan darat itu bioflok, aquaculture dan aquaponik. Pembibitan terpadu ini kemandirian bibit, dan pakan berkelanjutan ini kemandirian pakan. Itu yang kita harapkan bisa lestari berkelanjutan karena memang basicnya itu adalah kemandirian bibit. Bibit yang selalu ada berkala untuk ke masyarakat. Berarti tuh kalau datang sana bisa lihat semua itu apa? Insya Allah bisa lihat opa juga enggak? Ada teman-temannya. Ada fotonya kayaknya. Mungkin ada 3 lagi. Ada budidaya jamur. Nah, itu juga bisa. Itu bahkan tanpa matahari untuk budidaya jamur. Nah, yang suka jamur, ini ada budidaya jamur. Bank sampah seperti yang kita sudah biasa kita dengarkan. Wisata edukasi dan komersial, itulah yang jadi edukasi. Diharapkan semua sekolah, komunitas, bisa mendapatkan inspirasi dari situ. Dan insya Allah kita akan membuat contoh-contoh dari contoh yang paling kecil sampai sedang dan besar. Itu yang penting yang mau dibuat, dan sampai saat ini kita masih memang karena ini salah satu pekerjaan yang besar juga karena lahan yang ada di BPP itu, Balai Penyuluhan Pertanian ini sedang dikerjakan, dan ini baru beberapa bulan. Sekarang saya berharap dengan adanya kampanye digital ini, masyarakat, teman-teman semua bisa lihat bagaimana progresnya sampai jadi. Sampai jadi, dan 2 contoh itu akan diduplikasi ke setiap fasilitas umum dan fasilitas sosial dan lahan tidur, bukan lahan sengketa ya. Lahan tidur yang ada di daerah di 15 kecamatan di Kota Makassar. Harapannya begitu. Jadi mudah-mudahan tahun depan 2 hub ini, 2 pusat
penelitian, pusat edukasi ini bisa terwujud, itu bisa menjadi contoh. Tapi sekarang ini sampai akhir tahun kita banyak bikin pelatihan, kampanye, sosialisasi untuk biar masyarakat tahu bahwa ini adalah gerakan kita bersama. Yes, itu dia. Itu penting banget ya, ada beberapa tadi, mudah-mudahan cepat terrealisasi lah. Amin, Opa insya gitu, Allah. biar dinikmatin sama seluruh warga Kota Makassar. Itu yang Tanami Tanata juga ada Mi Instagramnya Opa Di. Ada nih. Ah, jadi iya. ada tuh, bisa Jangan lupa dilihat. follow. Dan ada idenya juga baru saya dapatkan, karena kita kan mau jadi hub ya. Iya. Semua teman-teman warga 124 yang kalau ada kita tanam apa atau kita pelihara apa atau kita apa, jangan lupa tag Tanami Tanata kita collab ya, kita collab nanti kita di Restorika atau ini buat apa namanya mengajak keterlibatan partisipasinya masyarakat. Jadi jangan lupa tag Tanami Tanata. Oke. Nanti akan mendapatkan payung cantik. Pulang ini menanam saya langsung. Payung lumayan kamu musim hujan Ki. Tidak bisa saya tanam. Saya tanam untuk Opa. Jadi Tanami Tanata. Jangan lupa di-follow. Kalau tanam-tanam di tag nanti di repost. Betul. Itu dia. Oke. Opa, ini kita mau main games juga boleh Opa? Oh iya, Boleh ya. suka main Boleh, game ini. suka. Ya, kita main games. Jadi kita main gamesnya di mana ya? Oh di sini kan? Di sini. Ada lapangan, suka sewa lapangan. Saya kira langsung Saya kita kira main games bola. tanam-tanaman. juga. Lumayan kan main lumayan. lapangan. Oke. Apa gamesnya yang sini saya jawab? Bukan. Siapa yang jawab? Opa dong. Opa, ya. Nah, apa jadi tuh? gamesnya game jawab cepat Opa. Mati. Ini Ya, antara saya agak lambat nih. biar penting game Nggak, jawab. Enggak juga. Bisa dijelaskan enggak? Ya, jadi nanti ada pilihan ada Opa. pilihan. Nanti apa A atau B, B, Enggi atau Nindi. Oke. Pasti Enggi. Gitu pilihannya. Oke, kita nanti main kita game. dulu. Iya, dari Nindi dulu ya, boleh? Aduh Tuhan, saya lagi. Terima Oke, ini mungkin gampang ya untuk seorang Opa ya. Kita kenal Opa itu di dunia bernyanyi. Yap. Jadi kalau disuruh pilih Opa, Opa pilih berkebun atau bernyanyi? Widih. 1, 2, 3. Bernyanyi. Iya bernyanyi ya. Ya, Kenapa tuh, bernyanyi sambil berkebun enggak bisa. Saya mau bilang begitu. Padahal bisa aja bernyanyi sambil berkebun. Iya, padahal enaknya tuh bernyanyi sambil berkebun. Jadi bernyanyi dan berkebun ya. Iya. Oke. Sebenarnya Susah dua sekali pilihannya. itu beratnya itu. Bisa juga pilih berkebun tapi sambil bernyanyi. Jadi nggak bisa ini dipilih antara salah satunya apa di? Iya, itu bukan pilihan. Karena memang dari kecil, Aku karena berkebun bukan juga. pilihan. Musik. Sedikit Opa. C dari kunci C. Jangan sedikit-sedikit Opa. Iya. Karena tadi memang berkebunnya juga dari kecil, hobi berkebun, bernyanyinya juga kayak gitu. Ini saya bingung ya. Dia tanya aja. Oke, pilihannya nah. Iya pilihannya. Di kebun atau di studio? Di kebun sekarang. Di kebun. Sekarang lebih di kebun Iya, Opa. di kebun. Saya senang sekali. Saya senang sekali kalau ada di kebun. Karena di kebun juga bisa ciptakan lagu. Iya. Asik. Oh iya, ini inspirasi saya loh, kasih satu fakta ya. Kan loh. Waktu padi vakum, kebunku sudah jadi kan. Iya. Terus saya waktu itu bikin project namanya musik kimia. Iya, ada musik kimia. Musik kimia. Banyak kerjaannya. Banyak kerjaannya. Waktu saya bikin project dan lagu-lagu untuk musik kimia itu memang saya bikin kebun itu seperti taman. Jadi saya bikin meja di tengah taman kebunku itu. Di situ saya cari inspirasinya kadang-kadang sampai tengah malam. Tapi itu di kebunku, kebun di satu tempat di Jakarta Selatan. Hampir konsep musik kimia hampir 100% dibangun di situ, dan lagu-lagu yang saya tulis bersama Yoyo itu bikinnya bukan semua 100% tapi inspirasi aransemennya banyak.
Ya, tapi kita nggak percaya kalau nggak ada fotonya, jadi silakan dicari deh. Sini deh, tadi. Di sini. Ampun. Oke, Opa, ya ada pertanyaan titipan lagi dari Kak Api. Ini Kak Api sudah mau dulu bertanya ya. Nah, bilang nih Kak Fadli, Opa, apakah benar Padi Ribon itu lahirnya sesar? Bantu saya di mana ini pertanyaannya, tidak ada. Bercanda. Nih, Opa lebih milih tur konser keliling Indonesia atau keliling kota kasih latihan urban farming? Sekarang ini urban farming. Ya. Urban farming. Segitu pentingnya gitu ya. Penting. Opa. Kenapa saya pikir penting ya? Memang ya itulah. Ada hal-hal yang kita tidak bisa ukur di masa depan, dan yang paling dasar memang kita harus tahu caranya menanam, tahu caranya memelihara, tahu caranya bagaimana kita dekat sama alam. Banyak sekali efeknya sebenarnya. Oke. Nah, dari menanam, guys. Terakhir mungkin apa? Sebutkan mungkin ada satu tanaman yang bisa menggambarkan kepribadiannya Opa. Kalau saya kayaknya Opa. Bukan Oma. Ya, Opa. Kayaknya bunga anggrek deh. Kalau ada satu tanaman ya padi lah. Padi. Iya, padi. Itu spoiler, guys. Itu spoiler. Jadi padi itu bukan cuma bicara semakin berisi semakin merunduk. Jadi ada satu mungkin apa namanya kata-kata bijak lah. Ya. Padi itu ditiup angin ke timur, dia akan ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Dia tidak rigid, dia tidak kaku, tapi dia tetap berada di tempatnya. Jadi secara filosofis ya kita selalu harus punya prinsip, tapi kita tidak kaku ya, kita bisa beradaptasi. Luar biasa, itu juga tolong dicatat. Betul. Ada 10 kalimat ya, catat semuanya ya. Itu tadi arah angin bawa, kalau ini dibawa angin, masuk angin Opa, gampang masuk angin. Saya yang bawa angin. Jago. Oke. Terakhir Opa mungkin buat warga 124, kira-kira apa yang Opa mau sampaikan gitu untuk tentang urban farming, or ada yang lainnya juga mau disampaikan? Ya. Sampaikan nih besok Opa nih. Sekarang. Besok okay. Opa datang lagi. Enggak apa-apa ya. Saya suka ya. Oke. Hari ini Ya, today ya. Iya, untuk warga 124 dan semuanya teman-teman, ini berkebun pada saat ini bukan lagi bicara tentang hobi, tapi kebutuhan mendasar, karena ada satu hal yang sama-sama kita tahu, ada krisis pangan, perubahan iklim, dan lain-lain, dan ada ancaman bagaimana perang bisa terjadi kapanpun, dan mudah-mudahan itu tidak terjadi. Dan pengamat bersepakat bahwa pada saat apapun hal-hal yang berat terjadi, kita akan kembali ke kebutuhan dasarnya kita, bahwa kita harus punya soft skill untuk itu. Dan kalau mau bicara benefitnya, banyak sekali keuntungannya. Kalau kita bayangkan, kalau kita punya ternak ayam kecil-kecilan, tapi setiap hari kita dapat telurnya gitu kan. Mungkin sekarang di masa-masa sekarang tidak terlalu, kalau kita belum lakukan, kita mungkin belum merasa ada yang spesial. Tapi kalau kita lakukan, itu akan jauh lagi, kita lebih paham kenapa kita ditunjuk sebagai khalifah di muka bumi. Jadi jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. Teman-teman, insya Allah mudah-mudahan kita bisa jalan sama-sama. Teman-teman di dinas terkait dan komunitas Tanami Tanata siap akan membantu, mendampingi, dan mengedukasi masyarakat yang mau berurban farming. Bahkan nanti setelah jadinya hubnya ini, kita bisa lebih semangat lagi. Semangat Ki menanam. Semangat Ki menanam. Tepuk tangan semuanya.
Sudah jadi semangat menanam Opa, menanam harapan bersama Opa. Ini harus kita selesaikan sebelum agak kemana-mana gitu ya. Terima kasih warga 124 dan juga yang ada di sini kru-kru yang bertugas. Semoga bisa ketemu Opa lagi ya sama Enggi lagi. Terima kasih juga buat Opa sudah datang ke rumahnya Nindi. Iya, ini rumah saya Opa. Bagaimana rumah saya mewah kan Opa? Gimana Pak? Jadi kalau buat rekaman di sini nih audionya luar biasa. Cuman memang rumahnya cuman punya ruang tamu. Iya, Opa. Jadi nggak ada kamar di sini. Kita tidur, kita makan semua di sini, Opa. Masak juga bisa jadi belakang. Ada dapurku jadi. Makanya nanti kita Sambil dipanen nih. ya itu ini salah satu contoh. Kita sudah bisa panen ya. Jadi nanti kita bikin tanam-tanaman juga. Jadi kalau mau kemana-mana bisa tinggal ambil. Bisa. Kan kita kurang ruang Iya, tamu. begini Jir. Semoga ketemu lagi deh. Terima kasih banyak Opa. Warga 124 juga. 124 warga 124. Jangan lupa menanam, Dan nonton kita, share, subscribe, like, and comment. Ada di Makassar. Tanami Tanata. Tanami Tanata.